Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kok kasik banget, udah ada pertanyaan. Masya Allah. Dicek itu. Oh, pikirin mau dicek. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kafalatul yatim, yaitu mengenai pembahasan anak yatim, ya, menanggung atau merawat anak yatim. Dan malam hari ini Afan ya, ana nggak bawa hadiah, libur dulu. Insyaallah di pertemuan akan datang insyaallah. Semoga dimudahkan, diingatkan oleh Allah, ana bawa hadiah. Untuk malam ini libur ya. Jadi kita langsung baca kitabnya. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ولأقاربنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. Kafalatul yatim takunu, halaman 114. وكفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وكسوته، وأيضا بتربيته وتأديبه وتنشئته على الصلاح والاستقامة، فليست الكفالة بإطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له فقط، بل وأيضا بتغذيته الغذاء الروحي بتغذيته الغذاء وأيضا بتغذيته الغذاء غذاء أحسن الله عليك بتغذيته الغذاء الروحي القلبي بتربيته على الإسلام وتأدب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئته النشأة الصالحة والآخذ بيديه ليس لك طريق ليسلك طريق الاستقامة
والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. Nah, jazakallah khairan. Jadi kita masih dalam pembahasan menanggung atau merawat anak yatim. Dan yang namanya merawat anak yatim itu tidak hanya dalam masalah ngasih makan, ngasih pakaian, terus biayai dia dalam pendidikan, ya. Enggak cuma itu. Beliau di sini mengatakan falaisatil kafalatu bi it'amihi ta'ama wa taghdhiyatihi badaniyan wa tawfiril libasi lahu faqat. Merawat anak yatim itu tidak hanya memberikan makanan, tidak hanya mencukupi kebutuhan badannya saja, dan tidak hanya memberikan pakaian tok. Tidak. Terus apalagi Ustaz? Kata beliau, bal wa aidan bitaghdiyatihil ghidha ar-ruhiyal qalbiyya. Dan ini jauh lebih penting. Jadi merawat anak yatim enggak cuma ngasih makan, pakaian, biaya pendidikan, tapi yang lebih penting adalah memberikan kepada mereka suplai hati, ruhnya. Ya, siraman apa? Kolbu. Maksudnya ya disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memasukkan ke sekolah ya masukkan ke pondok. Dan jangan lupa pondoknya Darus Sunnah, ya. Sisan iklan lah. Ya, jadi masukkan ke pondok itu diantara bentuk ikhtiarnya. Kemudian ajari mereka baca Al-Quran, baca Iqra. Ya. Jangan sampai wis gede orang ngerti Iqra ngasih pira ya. Tadi anak cerita di kelas 10. Mana kelas 10? Dening langka. Nah ya, gimana ceritanya tadi? Ya, masih ingat apa enggak? Kejadian nyata, wong kok orang ngerti Iqra jumlah pira ya. Antum kalau penasaran tanya ke teman-teman antum, ke kakak kelas antum atau di kelas antum. Jadi ya minimal tuh tahu Iqra ngasih Iqra pira, ya. Tahu bisa bedakan antara sa sama ta ya. Bedakan itu. Nah, diajari ruhnya itu jangan sampai kering. Ya, jadi hati yang kurang dari siraman rohani itu seperti halnya tanaman yang jarang disiram air. Apa hasilnya? Layu, mati, kering. Ya. Makanya penting ikhwan, antum hadiri kajian seperti ini, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat itu penting. Karena sesungguhnya antum sadari atau tidak, hati antum itu sedang dirawat. Antum sedang disirami pakai air. Ya. Maka penting ya, ada kajian hadiri ya, dengan lapang dada, dengan nerima. Demikian pula anak yatim harus dibimbing ya, agamanya. Jangan sampai dibiarkan. Terus kemudian tafadhol. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله فأحسبه قال فكالقائم لا يفطر فكالصائم لا يفطر متفق عليه. Naam, jazakallah khair. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan seseorang yang merawat janda. Langsung pada janda dan orang miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa kal qaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir.
Muttafaqun alaih. Orang yang mau membantu, orang yang mau merawat armalah. Armalah itu apa? Janda. Ya. Barang siapa yang mau merawat janda, ini afan, antum kan masih SMA, SMP ya. Tapi ya gimana lagi, disampaikan saja hadisnya. Ya, gue bekal antum. Siapa tahu ada yang pengen menyelamatkan para janda. Tapi ya udah sing nom-nom tok. Ya. Janda-janda tua itu jauh lebih butuh untuk diselamatkan. Ya. Ana pernah dengar cerita, kasihan. Jadi ada seorang janda, dia itu aslinya sudah kenal sunnah. Suaminya meninggal dan dia punya beberapa anak. Untuk mengayomi anak-anaknya ini kan butuh kerja tentunya. Tapi qadarullah dia adalah orang yang sederhana, hidup yang sederhana, yang nggak kaya, nggak miskin. Pertama ditinggal suaminya sih ya masih bisa lah kerja serabutan. Tapi lama-lama ekonomi kebutuhan semakin naik, semakin butuh, nggak kuat. Akhirnya qadarullah wa masya'a fa'al wa na'udzubillahi min dzalik. Wanita itu pun lepas jilbab, lepas cadar, bekerja dengan pekerjaan yang tidak halal. Kasihan enggak ya kan? Kasihan lah. Dia melakukan itu demi anak-anaknya. Nah kalau bukan siapa? Kalau bukan si Fulan atau si Alan yang menolong janda tersebut, siapa maning? Ya, makanya bagi yang nonton video, para saudagar-saudagar kaya yang sudah diizinkan oleh istrinya boleh nikah lagi, nikahi para janda itu. Ya, kayak Nabi SAW, rata-rata istrinya itu para janda. Ya, yang bukan janda itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu ditiru, ya. Aja ngolete sing isi seger-seger tok, ya. Sunah Nabi Ustaz. Ya sunah Nabi deleng istrine. Yang bukan janda itu berapa ya. Dan jangan hanya karena nafsu ya, nolong. Keutamaannya memang kayak gimana Ustaz? Luar biasa. As-sa'i 'alal almalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang menolong janda dan orang-orang miskin itu seperti mujahidin. Masya Allah. Kalau ada orang menikahi janda, dia itu selevel apa? Mujahid. Masya Allah. Nggak cuma itu. Wakal qaimi la yaftur. Seperti orang yang sholat tahajud, sholat malam nggak tidur. Orang sholat malam saja, witir satu di tengah malam, itu pahalanya Masya Allah ya kan. Apalagi kalau dihitung pahala orang yang sholat malam sampai subuh nggak tidur. Banyak sekali. Ini keutamaan kedua. Keutamaan ketiga, kata Nabi SAW, wa kas-shaimi la yuftir, seperti orang yang berpuasa sepanjang hari nggak buka. Ya. Ini keutamaannya seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang menanggung para janda dan orang miskin itu pahalanya luar biasa, sangat gede. Ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, kan pembahasan kita tentang anak yatim. Deneng sih merembet maring janda. Tadi kan janda dan orang-orang miskin. Nah, di orang miskinnya itu anak yatim masuk dalam kategori masakin. Ya. Jadi anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, terutama bapaknya, ditinggal mati, itu termasuk golongan orang-orang miskin. Barang siapa yang merawat, menanggung beban anak yatim, maka dia seperti seorang mujahid, seorang yang sholat malam terus, dan seperti orang yang berpuasa seharian penuh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim.
Nah, tafadhol. Selanjutnya halaman 115. Baca itu Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal rahimahullah, man ajaza 'anil jihadi fi sabilillah wa 'an qiyamil laili wa siyamil nahari faly'amal bihadzal hadithi falyas'a 'alal aramili wal masakin liyuhsyara yawmal qiyamati fi jumlatil mujahidina fi sabilillah duna an yakhtuwa fi dhalika khutwatan aw yunfiqu dirhaman aw yalqa adwan yarta'a biliqa'ihi. Naam, yarta'u biliqa'ihi. Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala memberikan sebuah nasihat ya, sebuah nasihat masukan. Bahwasanya beliau mengatakan man ajaza 'anil jihadi fi sabilillah wa an qiyamil laili wa siyamin nahari falyamal bihadzal hadis. Barang siapa yang merasa lemah, dia ngerasa nggak mampu untuk berangkat jihad, maras, weruh getih bewedi, ya, weruh ayam disembelih nggak kuat, mangkat jihad malah semaput, ya. Dia merasa nggak mampu kalau jihad. Ya. Ngelihat ikan disasati apa itu? Ya. Kan biasanya kulitnya di sisiknya ya, sisiknya dibersihkan. Melu keri, aduh nya melu kerasa ke sisik ya. Kayak gitu mau berangkat jihad, ya aja lah. Ya. Atau di tempat tinggal saja. Ya. Dia belajar, ya. Jihadnya dengan belajar. Barang siapa yang merasa dia lemah, nggak bisa berjihad, nggak mampu untuk berjihad, wa an qiyamil lail, dan dia sulit untuk bangun malam menunaikan salat malam, wa siyamin nahar, dan sulit untuk menunaikan ibadah puasa sunnah, fal ya'mal bihadzal hadis, hendaknya dia mengamalkan hadis ini, yaitu hadis apa? Mengayomi anak yatim. Wal yas'a 'alal aramili wal masakin, dan hendaknya dia membantu para janda dan juga membantu orang-orang miskin. Dan membantu para janda, bantuan yang paling baik adalah menikahinya, bukan dengan HTS. Tapi ada hubungan, ya. Statusnya nggak jelas. Jangan kayak gitu, ya. Haram, nggak boleh. Malah bukan pahala tapi dosa. Ya, bukan pahala tapi malah dosa nanti. Kemudian harapannya apa? Kata beliau rahimahullah, liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidina fi sabilillahi duna an yakhtuwa fi dzalika khutwah. Harapannya orang yang mengayomi anak yatim dan para janda, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat beserta dengan para mujahidin. Meskipun dia tidak langsung terjun ke medan perang. Harapannya seperti itu. Ya. Karena hadis yang tadi kita baca, yang tadi kita dengar, yang dibawakan oleh Imam Bukhari Muslim menyatakan seperti itu. Tafadhol. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Hurairah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم فأطعم المسكين رواه أحمد. Nah, ini sebuah cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah ada seseorang, ya, suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan keadaan hatinya, qaswata qalbihi, hatinya itu ngerasa keras. Masya Allah ya. Biasanya kan kalau orang yang hatinya keras sulit merasakan hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu sangat susah peka bahwasanya dia itu lagi keras hatinya.
Tapi orang ini ngerasa, berarti enggak keras-keras banget. Ya. Antum pernah ngerasa kayak gitu enggak? Ya Allah, kok hati saya keras banget ya. Enggak pernah nangis ya. Enggak pernah tersentuh dengar bacaan Al-Quran ya. Itu tanda-tanda hatinya keras. Dan antum pernah merasakan gitu enggak? Pas antum lagi sendirian, kita itu mencoba merasakan hati kita keras atau tidak pas lagi sendirian, pas lagi merenung. Kalau lagi rame-rame itu sulit. Kita untuk merenung itu agak susah. Menyadari hati kita keras atau tidak, susah. Tapi coba antum bangun tengah malam, ya. Kemudian merenung di masjid. Malam-malam gak usah dinyalain lampunya. Antum sholat 2 rakaat, ya. Ada waktu tersendiri antara diri antum dengan Allah, ya. Coba antum jadwalkan. Masa selama beberapa tahun antum gak punya jadwal berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus jadwalkan, ikhwan. Tapi Ustaz, wedi lah, wedi karo siapa? Kan ada siapa? Ada Allah, ya. Wedi sama siapa? Memang itu ya, ana pernah dapat cerita. Awal-awal kalau orang mau tahajud, mau sholat malam, qiyamul lail, wah gangguane Masya Allah. Sing jere engkau mbok lagi sholat diteplek, mbok lagi, kan boleh, ada sebagian ulama yang membolehkan bacaannya itu dikeraskan dikit. Meskipun antum sendirian, ya. Walad dolin, burine, amin. Bingung. Arep lanjut apa ora iki ya. Arep melaku mengarep tembok, maring buri mbok wis ngadang-ngadang. Biasanya pikirannya kayak gitu. Akhirnya lawis lah, daripada resiko turu maning ya. Iya begitu. Harusnya apa ya kawan? Harusnya benar-benar dilawan. Kalau enggak antum cari teman. Supaya apa? Nemeni antum sholat bareng. Kalau enggak antum sulit nanti, lama-lama enggak akan kejadian sholat malam. Ya. Jadi minimal antum itu selama hidup punya jadwal berduaan sama Allah. Kudu jadwalnya berduaan karo HP terus. Ya. Oke, liburan jadwalnya HP ngegame pokoknya 5 jam sedina. Jadwal jangan kayak gitu terus. Sekali-kali dijadwalkan sama Allah. Kalau enggak bisa malam ya antum hari-hari yang sepi, biasanya Ahad pagi pas lagi nggak ada kajian, antum jadwalkan di sini sholat duha, ya, atau zikir baca Quran, jadwalkan biar hatinya itu tidak keras. Nah orang ini mengeluhkan hatinya keras kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usaplah kepala anak yatim dan berikanlah hartamu sedikit untuk orang-orang miskin. Diusap, udah dijambak, ya. Udah dicitak, ya. Kok gemesi temen sih? Dek, gitu. Enggak. Diusap. Antum tahu ngusap kan? Ya kayak gini. Supaya apa Ustadz? Supaya kita itu ngerasa juga, merenung bahwasanya beginilah keadaannya orang yang ditinggal sama bapaknya masih kecil, ya, supaya ngerasa hati kita. Dan kalau ternyata nggak ngerasa, ya berarti atos banget ke hati ini. Ya. Ustadz dening nyong sih ngelus-ngelus ngasih tangannya panas, tetep bae ora melasi ya. Walau nyong guyu lucu bocah, tak lulus-lulus cengar-cengir, ya. Guyu anak ini. Semakin apa? Semakin walau nggak semakin lembut, ya. Semakin keras malah. Ya antum cari cara yang lain. Apa? Yang kedua, ngasih makan orang miskin. Ya, ngasih makan orang miskin. Di sini nyarinya gimana Ustadz? Kayaknya teman-teman anak orang kaya semua. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak kaya ya cukup ya. Ya antum cari teman antum yang kiranya itu dalam keadaan sederhana. Antum kasih. Ya, kasih jajan, kasih makanan, dan nggak harus teman antum tahu kalau antum yang ngasih, nggak perlu. Ada seorang tabiin ya, ana lupa tabiin atau tabiut tabiin,
Namanya adalah Zainal Abidin rahimahullahu taala. Beliau itu punya kebiasaan bersedekah keliling desa. Dan selama dia hidup, nggak ada satu desa pun orang dari satu desa yang dia kasih makanan sembako lah ya katakan. Nggak ada yang tahu kalau si Zainal Abidin ini ternyata yang ngasih setiap malam. Jadi setiap hari itu ketika orang-orang pagi-paginya buka pintu, pasti sudah ada sembako di depan rumahnya. Dan itu berlangsung beberapa tahun, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Dan itu semua rumah dapat. Setiap kakak itu dapat. Ketahuannya kapan? Ketika Zainal Abidin ini meninggal. Ada bekas merah lebam di sini. Ternyata dia itu setiap malam mikul sembako yang sangat banyak itu untuk dibagikan ke setiap rumah. Masya Allah. Jadi nggak harus orang lain itu tahu kita ngasih. Nggak harus. Bukan syarat itu. Ya, antum kalau mau ngasih teman antum, ya antum bilang aja ke bagian TU, Pak, ya, ini tolong vouchernya fulan ditambahi, ya. Nggak usah sebut nama saya, tambahi saja tabungannya. Masya Allah. Terus sama Pak Acet diinget nak, loh kok be utangnya akeh? Oh. Apa tol? Adzan. Allahu Akbar. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita menikahi malam takone janda-janda kabeh. Jika kita menikahi janda yang suaminya meninggal, ya kayaknya udah bocah MTS ya sing takon. Ya. Apa musyrif? Jika kita menikahi janda yang suaminya meninggal, misal punya anak 3, belum balik, kan yatim. Jika kita nikahin si janda itu kan otomatis merawat anaknya, berarti amalannya double kah? Iya betul, Masya Allah. Dia dapat double. Banyak pahalanya Ustaz? Banyak. Ya. Sepenting antum siap apa? Duitnya lah. Anaknya udah 3, ini kalau bayangkan 3 apa anak-anak ini? 3 anaknya. Ya tentunya kebutuhannya sangat banyak ya. Kebutuhannya sangat banyak. 6. Dapat keutamaan double insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, maaf pertanyaannya di luar tema. Jika seseorang melakukan dosa kecil terus-menerus lalu belum taubat sampai meninggal, apakah dia akan masuk neraka dan kekal? Tidak. Tidak kekal maksudnya. Masuk neraka, ya masuk neraka. Cuma tidak kekal karena dosa kecil. Ya. Yang mengekalkan seseorang itu adalah dosa besar berupa syirik. Ya, berupa syirik. Dan dosa kecil itu bisa gugur dengan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal soleh itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau antum merasa sudah berbuat dosa, yaitu dosa kecil, beramal soleh. Jangan malah dibiarkan. Nabi SAW juga bersabda, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Setelah kamu melakukan dosa, setelah kamu melakukan kesalahan, iringi dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya kebaikan itu menghapus dosa-dosamu. Cuma masalahnya, kadang kita nggak tahu mana itu dosa kecil, mana itu dosa besar. Karena saking seringnya kita melakukan dosa besar, saking seringnya kita melihat orang-orang melakukan dosa besar, sehingga kita menganggap itu dosa kecil. Contohnya apa? Berbohong. Itu dosa besar ya kan? Tapi karena di lingkungan kita sering kita lihat dan bahkan mungkin kita praktek, naudzubillah, akhirnya ya suka berbohong. Terus apa maning? Curang, nyontek. Ya. Kenapa antum meremehkan? Karena lingkungan antum makanya sing contek-contekan. Ya. Jadi antum, lu dosa kecil kayaknya. Sing pinter bae nyontek. Misal. Sing hafal Quran bae nyontek lah. Dosa kecil kayaknya. Karena lingkungannya seperti itu misalnya. Maka antum harus taubat itu, nggak bisa pakai amal soleh, harus taubat, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak kayak mencuri juga. Mencuri itu juga dosa besar. Nanti antum pelajari itu dengan Ustadz Agus insyaallah. Membahas kitab Al-Kabair. Kemarin dosa besar pertama apa? Syirik. Nanti ada itu. Ada sekitar 70-an. Kalau nggak salah 73 atau 76 dosa besar. Dan itu antum harus ingat-ingat supaya antum tidak melakukannya. Atau kalau melakukan taubat. Bukan dengan amal soleh. Ya, taubat juga termasuk amal soleh. Tapi yang lebih tepat adalah dosa besar dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, nggak sesuai tema. Apa hukum bikin video konten petani, cara merawat lele, dan contohnya? Mohon dijawab Ustaz. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan edukasi. Ya nggak apa-apa. Ngasih contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, kan kata Ustaz kita harus menolong janda atau orang miskin. Tapi misal saya yang miskin dan orang-orang nggak mau nolong saya, gimana Ustaz? Ya antum banyak-banyak ngaca ya. Kok bisa orang-orang pada nggak mau nolong saya gitu? Introspeksi maksudnya, udah kemudian ngaca enggak? Introspeksi, karena biasanya nggak semua. Itu ada orang miskin tapi belagu gitu. Jadi orang-orang nggak mau nolong dia. Wis miskin kemelidak gitu loh. Orang, kalau kata orang dulu itu orang deleng gitok gitu. Nggak lihat apa itu? Ya keluarga belakangnya gitu. Udah miskin tapi gemagus. Maka orang-orang pada nggak respect. Pada nggak respect ke dia. Ini yang pertama, antum harus muhasabah. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mengukur antum sabarnya sampai mana. Dan supaya antum nggak tawakalnya kepada orang, nggak ngarep-ngarep. Ya. Nyong kan miskin dengan langka ya sing nulungi nyong. Lah Allah sih, kenapa nggak minta ke Allah? Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, ana mau tanya, ada seorang janda kabeh pertanyaannya, dilamar oleh laki-laki tapi ia tidak mau karena suami pertamanya lebih bagus agamanya dari yang melamar. Suaminya udah meninggal apa? Nah, berarti udah meninggal ya. Bagaimana cara kita menolong mereka? Ya, sedekah, ya. Ngasih bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaik. Afan Ustaz izin bertanya, tapi tidak sesuai tema. Kalau ada anak kecil bertanya, Allah kan maha kuasa dan mampu segala sesuatu. Terus kenapa Allah nyuruh malaikat untuk menurunkan hujan? Nah, dan lain-lain. Kenapa bukan Allah sendiri saja? Gimana cara jawabnya? Berarti kan pertanyaan ini anak kecil ya. Kalau dari antum berarti antum anak kecil. Dia ngomongnya anak kecil ngomong kayak gitu. Maka kita jawab dengan akalnya anak kecil. Dengan logika berarti. Sederhananya gini. Ustadz atau Mas, kan Allah maha mampu, maha kuat atas segalanya. Kok butuh malaikat? Bukan butuh. Justru ketika Allah nyuruh malaikat untuk menurunkan hujan, membawa wahyu kepada Nabi SAW, justru itu menunjukkan Allah sangat kuat. Kenapa? Karena nggak ada malaikat yang mampu melawan Allah. Ya. Jadi diperintah manut, ya manut. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma tu'marun. Ya. Begitu ayatnya? Saki? La ya'sunallah wa yaf'aluna apa wa taf'alu? Yang keras? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Malaikat itu enggak ada yang bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah sangat kuat. Begitu ya, Dek ya. Jangan tanya lagi ya. Jangan ya, Dek ya. Begitu ya. Jawabnya kayak gitu saja.
Jika Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika orang miskin atau janda sombong, apa ini? Ini gimana bacanya? Jika orang miskin atau janda, titik 2, sombong. Mana Ustadz jika orang miskin, sombong? Gimana caranya Ustadz? Kepriwe jajal maksudnya? Misalnya tuh, baca. Paham apa enggak? Paham? Paham enggak jelas? Coba Aziz, baca Aziz. Paham enggak Aziz? Enggak jelas coba. Skip ya. Skip. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan, Ana ingin bertanya, apakah ada cara lain untuk menyembuhkan hati yang keras selain mengelus anak yatim dan memberi sedekah orang miskin? Banyak. Di antaranya antum terus hadir kajian, gitu. Ya, yang paling utama ya baca Al-Quran. Yang kedua, terus hadir kajian, Ivan. Karena lama kelamaan nanti hati kita lembut insya Allah. Yang ketiga, antum sering-sering banyak merenung ya, merenungi dosa-dosa antum dan mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Apa pantas Allah Subhanahu wa taala yang selama ini ngasih kesehatan, ngasih rizki, ngasih apapun yang saya butuhkan, kok dimaksiati sampai saya hatinya keras gitu. Direnungi. Dan itu ketika malam-malam saja, biar lebih syahdu ya, biar lebih syahdu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jalan-jalan membeli alat, nggak cakep, pulangnya ketemu si Anya. Afan Ustadz, ana izin bertanya. Jika kita menafkahi orang-orang miskin, lalu menikahi salah satu orang fakir tersebut, apakah kita dapat pahala 2 kali lipat? Syukron. Menikahi orang-orang miskin, ya menikahnya itu sudah pahala ya. Makan malam bersama paman diibaratkan supaya gimana pantunnya? Sakti mana Sakti? Kabur ya Sakti. Harus dengan ibarat ya. Dengan gambaran supaya paham gitu. Contohnya misal ketika dia nemu anak miskin, orang miskin ya. Sudah selesai. Dirawat kemudian dia nikahi. Nikahnya itu sudah pahala. Merawatnya pun dapat pahala. Ini berarti berdobel-dobel, enggak cuma dobel 2 kali. Berdobel-dobel. Antum merawat anak orang, nikahin dia dengan cara yang halal, kemudian ketika sudah jadi halal, antum membinanya ya. Dibini baru dibina. Bukan bina orang dibini ya. Diperhatikan terus tapi orang dinikahi. Ini dosa ya. Jadi itu antum dapat pahala banyak insyaallah biiznillah taala. Sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.